Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naswan Muksid. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Judulnya itu Analisis Strategi Bisnis dan Operasional PT Mayora Indah Tbk berdasarkan perspektif manajemen dan global marketplace. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas dari materi keempat, yaitu Form of Business Ownership dari submateri Sole Proprietorship dan 4,2 Partnership. Jadi PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Nah, sebagai perusahaan Tbk, saham PT Mayora dapat dimiliki oleh publik, termasuk investor domestik maupun asing. Terus buat struktur perusahaannya memungkinkan adanya dewan, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham sebagai pengambil keputusan tertinggi. Bentuk perusahaan ini berbeda dengan sole proprietorship atau partnership yang biasanya hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang dan tidak memiliki akses terhadap pendanaan publik. Hasil analisisnya adalah sebagai perusahaan Tbk, PT Mayora Indah Tbk memiliki struktur kepemilikan saham yang memungkinkan partisipasi publik dalam pendanaan dan pembagian keuntungan. Model ini memberikan fleksibilitas besar dalam meningkatkan modal untuk ekspansi, terutama di pasar global. Terus dibandingkan dengan sole proprietorship atau partnership, struktur perusahaan terbuka ini memberikan keuntungan karena tanggung jawabnya terbatas pada modal yang diinvestasikan. Nah, terus namun tantangan berupa transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham menjadi bagian dari operasional sehari-hari perusahaan. Keputusan strategis seperti ekspansi internasional hanya dapat dilakukan berkat dukungan modal dari status Tbk. Dari materi kelima, yaitu Entrepreneurship, Starting and Managing Your Own Business. Dari submaterinya, dari 5,3 Small Business, Driving America's Growth. Jadi PT Mayora didirikan pada tahun 1977 sebagai perusahaan kecil yang berfokus pada pembuatan biskuit. Nah, terus produk pertama mereka itu pertama Roma biskuit kelapa menjadi titik awal kesuksesan. Terus seiring berjalannya waktu, Mayora mengembangkan portofolio produk ke berbagai kategori, contohnya seperti permen Kopiko, kopi Torabika, dan wafer atau beng-beng. Nah, keberhasilan ini berawal dari fokus pada inovasi produk dan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen serta efisiensi dalam produksi. Hasil analisisnya adalah transformasi PT Mayora dari perusahaan kecil menjadi pemain utama di industri makanan dan minuman Indonesia adalah contoh nyata bagaimana kewirausahaan strategis berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Awalnya berfokus pada dasar lokal, Mayora menggunakan pendekatan inovatif dalam pengembangan produk seperti Kopiko dan Torabika yang memenuhi kebutuhan konsumen secara spesifik. IPO pada tahun 1990 memungkinkan perusahaan mengakses modal besar untuk memperluas operasinya, mengubah tantangan kecil menjadi peluang besar. Hal ini menunjukkan pentingnya manajemen yang efektif dan strategi bisnis yang adaptif dalam mengelola usaha kecil menuju pertumbuhan eksponensial. Nah, lalu yang selanjutnya adalah materi ke-6, yaitu Management and Leadership in Today's Organization. Dari submaterinya yaitu 6,4 Leading, Guiding, and Motivating Order. PT Mayora memiliki visi to be a global company with the best value in consumer goods. Gaya kepemimpinan manajemen Mayora terlihat dari fokus pada inovasi, motivasi karyawan melalui penghargaan berbasis performa, dan menciptakan budaya kerja yang kolaboratif. Terus strategi Mayora dalam memotivasi karyawan termasuk dengan program pelatihan rutin dan peluang karir yang jelas. Hasil analisisnya adalah gaya kepemimpinan visioner yang diterapkan oleh manajemen PT Mayora menjadi salah satu faktor utama keberhasilan perusahaan.
Dengan visi yang jelas untuk menjadi pemimpin di industri makanan dan minuman, manajemen mampu memotivasi karyawan melalui penerapan strategi yang fokus pada inovasi produk dan efisiensi operasional. Hal ini diperkuat dengan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia, memastikan setiap karyawan memiliki peran penting dalam mencapai target perusahaan. Dalam konteks teori kepemimpinan, gaya ini mencerminkan transformational leadership, di mana pemimpin memotivasi tim untuk bekerja melampaui ekspektasi demi mencapai tujuan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada dari materi ke-10, yaitu Achieving World Class Operation Management dari submateri 10,5 Production and Operation Control. PT Mayora terkenal dengan efisiensi rantai produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi akhir. Mereka menerapkan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga standar kualitas tinggi. Dengan sistem produksi terintegrasi, Mayora mampu mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan kapasitas produksi. Hasil analisisnya adalah efisiensi produksi PT Mayora mencerminkan operasional kelas dunia, di mana perusahaan memanfaatkan teknologi canggih dan manajemen rantai pasok yang terintegrasi. Dengan sistem produksi berkelanjutan, Mayora mampu menjaga biaya tetap rendah sambil memastikan kualitas produk yang konsisten. Nah, strategi ini sangat relevan dengan konsep lean manufacturing, di mana perusahaan meminimalkan pemborosan sambil memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Dengan memiliki kontrol yang ketat terhadap setiap tahap produksi, Mayora tidak hanya dapat memenuhi permintaan pasar lokal, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap standar internasional di pasar global. Lalu selanjutnya ada dari materi ke-11, yaitu Creating Product and Pricing Strategies to Meet Customer Needs. Dari submaterinya 11,6 What is Product dan 11,9 Pricing Strategies. PT Mayora dikenal sebagai perusahaan yang inovatif dalam menciptakan produk baru. Terus Kopiko menjadi salah satu produk unggulan mereka yang bahkan diakui secara global. Strategi harga yang digunakan adalah value-based pricing, di mana harga ditentukan berdasarkan nilai produk bagi konsumen. Terus mereka juga sering menggunakan promosi untuk meningkatkan awareness produk baru. Hasil analisisnya adalah PT Mayora menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan konsumen melalui inovasi produk, contohnya seperti Kopiko, yang berhasil menciptakan pasar baru untuk permen kopi. Terus strategi harga mereka yang kompetitif juga mencerminkan kepekaan terhadap daya beli konsumen di berbagai segmen pasar. Dalam teori value-based pricing, Mayora menetapkan harga berdasarkan nilai produk bagi konsumen, bukan hanya biaya produksinya. Hal ini memungkinkan mereka menjangkau konsumen dari berbagai latar belakang ekonomi sambil tetap menjaga margin keuntungan. Nah, terus yang selanjutnya dari materi ke-12, yaitu Distributing and Promoting Product and Service. Dari submaterinya yaitu 12,5 Promotion Strategy dan 12,7 Importance of Personal Selling. Jadi PT Mayora memiliki jaringan distribusi luas di lebih dari 80 negara. Selain itu, strategi promosi mereka mencakup iklan televisi, media digital, dan promosi langsung kepada konsumen. Selain itu, mereka juga fokus pada branding dan storytelling untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Hasil analisisnya adalah strategi distribusi internasional PT Mayora memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola jaringan distribusi yang kompleks. Dengan mendistribusikan produk ke lebih dari 80 negara, Mayora menunjukkan keunggulan dalam supply chain management. Nah, terus di sisi lain, strategi promosi seperti personal selling dan pemasaran berbasis cerita atau storytelling marketing itu membantu mereka dalam membangun hubungan emosional dengan konsumen. Terus selain itu menciptakan loyalitas merek yang tinggi. Nah, terus kombinasi distribusi yang luas dan strategi promosi yang efektif ini adalah pilar utama dalam keberhasilan Mayora di pasar internasional. Lalu selanjutnya ada materi ketiga, yaitu Competing in the Global Marketplace. Dari submaterinya 3,4 Fostering Global Trade dan 3,7 Threats and Opportunities. PT Mayora adalah salah satu pemain utama dalam ekspor makanan dan minuman Indonesia. Nah, mereka memanfaatkan pasar global dengan produk yang memiliki daya tarik internasional,
Contohnya seperti salah satu produknya yaitu Kopiko. Akan tetapi tantangan utama dalam persaingan dengan merek global lainnya serta memenuhi regulasi yang berbeda di setiap negara. Hasil analisisnya adalah kesuksesan PT Mayura dalam menembus pasar global mencerminkan keberhasilan dalam memanfaatkan peluang globalisasi, seperti peningkatan permintaan untuk produk konsumsi di negara-negara berkembang. Nah, namun mereka juga menghadapi tantangan, contohnya seperti persaingan dari perusahaan multinasional dan perbedaan preferensi konsumen di berbagai negara. Jadi strategi adaptif yang berbasis pada analisis pasar internasional telah membantu Mayura mengatasi hambatan ini. Selain itu, inovasi produk yang disesuaikan dengan budaya lokal menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.